Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisel Sabila Anjani Arfianto dan Tikanim Akhir 012. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, jadi untuk pertanyaan yang nomor 1 yaitu keberadaan organisasi Muhammadiyah di Indonesia ini merupakan bagian dari munculnya gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ini merupakan respon abad kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran pasca runtuhnya dinasti Ottoman atau Kesultanan Utsmani. Yang pertama yaitu jelaskan kemajuan di bidang politik pada zaman Kesultanan Utsmani. Jadi pada saat itu, Kesultanan Utsmani ini dikenal dengan sistem pemerintahan yang terorganisir dan efisien. Tingkatan paling tinggi dipegang oleh Sultan, sedangkan tingkatan kedua dipegang oleh Perdana Menteri atau Sadrazam, tingkatan ketiganya dipegang oleh Gubernur atau Pasha, dan tingkatan terakhir yaitu tingkatan keempat dipegang oleh Bupati atau As-Sawazik atau Al-Alawiyah, sehingga sistem pemerintahan dan kekuasaan militernya pada saat itu berjalan dengan baik. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu kemukakanlah dua tokoh pembaharuan Islam yang muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan jelaskan pula pemikiran masing-masing tentang Islam dan umat Islam. Yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini dilahirkan di Asadabad dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Masa kecilnya dihabiskan untuk belajar Al-Quran. Hingga pada usia 8 tahun, Jamaluddin Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Dia sangat tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu keislaman. Hingga akhirnya Jamaluddin Al-Afghani dikenal karena kejeniusannya dalam ensiklopedia. Lalu pada saat usia yang masih muda, di umur 20 tahun, beliau sudah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan pada tahun 1864 Masehi. Dia juga pernah menjadi penasehat Sir Ali Khan dan menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan. Hal ini disebabkan karena kecerdasannya dan kepribadiannya yang sangat menarik. Dia banyak memperoleh pengalaman dalam pengembaraannya ke beberapa negara, dari mulai ke India, lalu kemudian ke Mesir. Dia memberi kuliah di hadapan kaum intelektual di Al-Azhar. Karena persoalan politik di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani ini pergi ke Paris. Di kota ini, dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Al-Urwatul Wuthqa. Organisasi ini beranggotakan Muslim militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara yang bertujuan untuk memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong umat Islam untuk mencapai kemajuan. Kemudian pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang Islam dan umat Islam. Konsep pemikiran Jamaluddin Al-Afghani bermula dari perjalanan panjangnya dalam melakukan perubahan di berbagai negeri Islam yang umumnya mempunyai permasalahan umum, yaitu mengalami penjajahan, keterbelakangan pendidikan, serta dekadensi akidah. Awalnya Jamaluddin Al-Afghani memperjuangkan nasionalisme tanah air, kemudian berubah menjadi pan-islamisme atau Jamiah Islamiyah yang berasaskan pada kesatuan politik dan kekuasaan. Namun akhirnya pan-Islamiyah ditujukan pada nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini dilahirkan di desa Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1850 Masehi. Berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga dari petani di pedesaan. Namun ayahnya dikenal sebagai orang yang terhormat. Muhammad Abduh pada usia 10 tahun belajar Al-Quran di rumahnya. Pada saat umur 12 tahun, dia sudah menghafal seluruh isi Al-Quran. Di usianya masih tergolong remaja, Muhammad Abduh sudah dikenal sebagai anak yang tekun dan semangat dalam menuntut ilmu. Setelah banyak menuntut ilmu di berbagai sekolah, dalam masa hidupnya Muhammad Abduh menulis berbagai buku ilmiah agamis. Di antaranya yang paling termasyhur adalah Risalah Tauhid yang isinya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramahnya. Kemudian yaitu pemikiran Muhammad Abduh tentang Islam dan juga umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad adalah hakikat hidup dan keharusan pergaulan manusia.
Karena kehidupan terus berproses dan berkembang, maka ijtihad merupakan alat ilmiah, serta pandangan yang diperlukan untuk menghampiri berbagai segi kehidupan yang baru dari segi ajaran Islam, agar kelak kita tidak terisolasi oleh pemikiran ulama tempo dulu. Ijtihad menurut Muhammad Abduh tidak hanya boleh, bahkan perlu dilakukan. Tetapi menurut dia, bukan berarti setiap orang boleh berijtihad. Hanya orang-orang tertentu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihadlah yang boleh melakukan ijtihad tersebut. Ijtihad dilakukan langsung terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber dari ajaran Islam. Untuk mengadakan sebuah perubahan pembaharuan dalam masyarakat yang menjadi kuncinya adalah pendidikan. Sebagai tokoh pemikir, Muhammad Abduh menaruh perhatian terhadap pendidikan. Hal ini terlihat dari usahanya untuk mendorong agar umat Islam mementingkan persoalan pendidikan sebagai jalan untuk memperoleh pendidikan. Selain mengetahui pengetahuan agama, umat Islam juga dituntut untuk mengetahui dan memahami pengetahuan modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gazi Rizky Ramadhani dengan NIM 202318800020. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 UTS AIK. Untuk pertanyaan sendiri, sebelum Muhammadiyah berdiri di Indonesia, sudah ada masyarakat Islam sebagaimana yang disebarkan oleh Wali Songo. Yang A, buatlah narasi yang menggambarkan corak Islam di Indonesia terutama pada masa awal masuknya. Baik, untuk jawaban yang A, untuk narasinya sendiri yaitu Islam yang masuk ke Nusantara memiliki corak yang khas karena menyesuaikan dengan budaya lokal yang sebelumnya telah dipengaruhi Hindu, Buddha. Proses masuknya Islam terjadi melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan penyebaran budaya. Para penyebar Islam seperti pedagang Arab, Persia, dan Gujarat menggunakan pendekatan akulturasi, sehingga Islam diterima tanpa konflik besar. Salah satu karakteristik awal Islam di Nusantara adalah pengaruh tasawuf yang mengajarkan pendekatan spiritual mendalam dan cocok dengan tradisi masyarakat lokal yang sebelumnya akrab dengan ajaran mistik Hindu-Buddha. Selain itu, para wali seperti Wali Songo juga menggunakan seni dan budaya sebagai sarana dakwah untuk mengislamkan masyarakat secara damai. Untuk jawaban selanjutnya, kebijakan pemerintah penjajah Belanda yang merugikan umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sangat merugikan umat Islam di Nusantara. Di antaranya yang pertama, pembatasan aktivitas keagamaan. Belanda mengontrol kegiatan keagamaan dengan ketat. Mereka membatasi dakwah Islam, pengajaran agama, dan keberadaan organisasi keagamaan. Yang kedua, diskriminasi dalam pendidikan. Belanda lebih memprioritaskan pendidikan ala barat yang menjauhkan masyarakat dari pemahaman agama Islam. Pendidikan agama tidak didukung dan kurang diberi fasilitas. Yang ketiga, politik divide et impera. Belanda menggunakan politik pecah belah untuk melemahkan persatuan umat Islam. Mereka memanfaatkan konflik internal antara golongan Islam untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Yang keempat, pajak berat bagi umat Islam. Umat Islam dikenakan pajak yang tinggi terutama ketika hendak menunaikan ibadah haji. Biaya perjalanan haji pun dibuat mahal dan diawasi ketat oleh Belanda. Yang kelima, pembatasan pergerakan ulama. Pergerakan ulama dibatasi, terutama yang dianggap berpotensi menentang kolonialisme. Mereka diawasi dan kadang ditangkap jika dianggap mengancam stabilitas Belanda. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajri Misbahudin dengan NIM 2023188001. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu mengenai dua faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Ada terdiri dari dua. Yang pertama adalah faktor subjektif. Faktor subjektif itu adalah faktor yang muncul dari dalam diri individu atau kelompok yang memiliki keinginan atau dorongan untuk melakukan perubahan. Dalam konteks berdirinya Muhammadiyah, faktor subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk memperbaiki umat Islam. Para pendiri Muhammadiyah merasa perlu untuk melakukan pembaruan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang pada waktu itu terpengaruh oleh kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidaktahuan tentang sejarah Islam yang benar. Contohnya, ide yang membangun pendidikan yang berbasis ajaran Islam yang lebih rasional dan moderat. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya pendidikan. Muhammadiyah berfokus pada pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan umat Islam. Para pendirinya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki keinginan kuat untuk mendirikan
lembaga pendidikan yang lebih modern dan terbuka bagi semua kalangan. Sebagai contoh, berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mendidik umat Islam dengan cara yang lebih progresif dibandingkan dengan pendidikan yang ada pada saat itu. Yang ketiga, keinginan untuk membentuk gerakan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Para pendiri Muhammadiyah berusaha membentuk sebuah organisasi yang bisa membawa perubahan sosial dengan berpijak pada ajaran Islam yang lebih murni dan praktis. Contohnya adalah penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tuntunan zaman. Dan yang kedua itu adalah faktor objektif. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari kondisi eksternal atau lingkungan sosial yang mempengaruhi terbentuknya suatu organisasi. Dalam konteks berdirinya Muhammadiyah, faktor objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keadaan sosial politik Indonesia pada masa itu. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada dalam masa penjajahan Belanda dan umat Islam merasa terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka merasakan ketidakadilan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor ini mendorong lahirnya gerakan seperti Muhammadiyah yang berfokus pada pembaruan umat Islam untuk menggapai keadaan tersebut. Yang kedua, pengaruh pemikiran pembaruan Islam di dunia. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang berkembang di dunia Islam seperti pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani juga mempengaruhi para pendiri Muhammadiyah. Mereka terinspirasi oleh gerakan pembaruan ini dan ingin mewujudkan gerakan serupa di Indonesia dengan tujuan memperbaharui cara berpikir umat Islam. Yang ketiga itu adalah kondisi pendidikan di Indonesia yang belum berkembang. Nah, pada saat itu pendidikan di Indonesia itu belum merata dan banyak umat Islam yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang baik. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi Muhammadiyah untuk mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan umat Islam. Dari apa yang sudah saya jelaskan, itu semua bersumber dari sejarah Muhammadiyah oleh Haji Malik Fajar dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemikiran dan gerakan pembaruan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Brilian Azharna Qurratayun dari kelompok AIK dengan NIM 2023188065. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang profil Muhammad Darwish dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Muhammad Darwish yang lebih dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Yogyakarta. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam yang terkemuka, dan Nyai Abu Bakar. Ahmad Dahlan tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kaya akan tradisi keagamaan dan pendidikan. Sejak kecil, ia telah mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dan mempelajari bahasa Arab. Setelah menunaikan ibadah haji di usia 15 tahun, ia melanjutkan studinya di Makkah selama 5 tahun, di mana ia terpengaruh oleh pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh dan Al-Afghani. Pemikiran ini membentuk pandangan bahwa ajaran Islam perlu diperbarui untuk menghindari stagnasi dan dekadensi umat Islam. Dengan semangat pembaruan ini, pada tahun 1912, ia mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis secara murni. Ahmad Dahlan berusaha untuk mendekatkan ajaran Islam dengan konteks modern. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam terhadap Al-Quran dan mengajarkan agar umat Islam tidak hanya membaca tetapi juga memahami makna ajaran tersebut. Dalam hal pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren yang dianggap tidak efektif dengan mendirikan sekolah-sekolah yang menggabungkan pelajaran agama dengan pengetahuan umum. Yang kedua, tentang surat Al-Ma'un sebagai legenda pemahaman Islam yang aplikatif. Surat Al-Ma'un dianggap sebagai legenda pemahaman Islam yang aplikatif oleh para ahli sejarah Muhammadiyah karena isinya mencerminkan nilai-nilai sosial yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Surat ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Lalu dalam konteks ajaran Ahmad Dahlan, surat ini menjadi simbol dari upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial dan amal kepada orang lain. Ia mendorong umat Islam untuk aktif dalam kegiatan sosial dan membantu sesama sebagai bagian dari pengalaman ajaran Islam. Dengan demikian, surat Al-Ma'un ini bukan hanya dipahami sebagai teks suci,
tetapi juga sebagai panduan untuk berperilaku baik dalam masyarakat, menjadikannya relevan dan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Masdi Al-Falah Al-Maliki dengan NIM 202318800017. Baik, di sini saya akan menjawab soal AIK nomor 5, yaitu selain landasan ideologis yang bersifat asasi yakni Al-Quran dan As-Sunnah, ada beberapa rumusan pemikiran yang kemudian dijadikan sebagai landasan ideologis bagi persyarikatan Muhammadiyah, antara lain kepribadian Muhammadiyah dan MKHJ Muhammadiyah. Yang pertama, ada apa saja isi pokok rumusan kepribadian Muhammadiyah, jelaskan. Yang kedua, ada apa saja isi pokok rumusan MKCH Muhammadiyah. Baik, untuk menjawab soal nomor 5 yang A, pokok rumusan kepribadian Muhammadiyah yang disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 merupakan inti dari jati diri, misi, dan orientasi gerakan Muhammadiyah. Kepribadian ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam mengarahkan amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Untuk pokok rumusan kepribadian Muhammadiyah ada yang pertama, Islam sebagai dasar dan landasan Muhammadiyah, yang berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang menjadi hidayah dan rahmat bagi umat manusia di sepanjang zaman. Islam memberikan jaminan kesejahteraan hidup manusia secara materi, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Untuk sumber ajaran, Muhammadiyah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajarannya. Kemudian Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad untuk menggali hukum-hukum Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi umat. Kemudian ada ijma dan qiyas, bukanlah sumber utama, tetapi digunakan dalam kerangka ijtihad untuk memahami ajaran Islam. Untuk ruang lingkup ajaran Islam, Muhammadiyah mengamalkan Islam yang meliputi 3 aspek utama, yaitu ada akidah, keyakinan kepada Allah, dan prinsip-prinsip keimanan. Kemudian ada akhlak, budi pekerti, dan perilaku yang mulia berdasarkan turunan Islam. Dan yang ketiga ada ibadah dan muamalah duniawiyah, tindakan ibadah, ritual, serta interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pendekatan dakwah Muhammadiyah berdakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid atau pembaruan untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah Muhammadiyah tidak dilakukan melalui partai politik dan sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah berfokus pada pembentukan masyarakat Islam tanpa terpengaruh oleh struktur politik yang berkuasa. Lalu yang terakhir ada kemandirian dan tujuan gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai gerakan Islam yang mandiri, tidak terikat pada kepentingan politik, praktis, atau kekuasaan. Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan ajaran agama Islam secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk kesimpulannya, kepribadian Muhammadiyah mencerminkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, berorientasi pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan berjuang untuk membentuk masyarakat Islam tanpa terikat pada sistem politik atau kekuasaan tertentu. Rumusan ini menjadi landasan ideologis dan panduan bagi seluruh amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang. Untuk menjawab soal yang B, ada pokok-pokok rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup atau MKCH. Muhammadiyah terdiri dari beberapa bagian utama yang menjelaskan keyakinan ideologis, paham agama, dan cita-cita hidup bagi umat Islam menurut Muhammadiyah. Untuk pokok-pokok ideologisnya ada misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan usaha untuk menciptakan masyarakat Islam yang benar-benar berlandaskan prinsip ajaran agama Islam. Ajaran ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian keyakinan terhadap Islam. Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir. Islam diyakini sebagai hidayah dan rahmat dari Allah yang akan menjamin kesejahteraan hidup umat baik secara materi, spiritual, duniawi maupun ukhrawi. Untuk yang kedua ada paham agama menurut Muhammadiyah. Sumber ajaran Islam, Muhammadiyah mengamalkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selain itu, dalam mengatasi masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah,
Muhammadiyah menganggap ijtihad sebagai metode yang sah, bukan ijma, dan qiyas sebagai sumber ajaran. Ijtihad ini dianggap penting untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Kemudian ada pembagian bidang ajaran Islam. Untuk yang pertama ada akidah. Muhammadiyah berupaya untuk menjaga kesucian akidah Islam yang murni dari pengaruh kemusyrikan, bid'ah, dan kekufuran. Toleransi terhadap penganut agama lain tetap dijaga, tetapi tetap menegaskan bahwa Islam adalah agama yang akan menjamin kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Untuk yang kedua ada akhlak. Berpegang pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah berkomitmen untuk memelihara akhlak mulia yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga ada ibadah. Ibadah dalam Muhammadiyah berfokus pada pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tanpa tambahan atau perubahan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang keempat ada muamalah duniawiyah. Muhammadiyah menekankan pentingnya pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Semua kegiatan di bidang ini dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Untuk tujuan Muhammadiyah bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil, dan makmur, yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian, Muhammadiyah berusaha melaksanakan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Untuk peran Muhammadiyah dalam masyarakat dan negara, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk bekerja bersama dalam mewujudkan sebuah negara yang adil dan makmur. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, dengan tujuan agar negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah SWT. Untuk yang terakhir adalah latar belakang dan tujuan perumusan MKCH. MKCH Muhammadiyah pertama kali dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, yang berdepatan dengan situasi Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa itu banyak pengaruh dari westernisasi, modernisasi, dan sekularisasi masuk ke Indonesia. Keprihatinan ini mendorong para pemimpin Muhammadiyah untuk merumuskan konsep-konsep Islam sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam murni, yang kemudian dikenal dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian dengan demikian, MKCH Muhammadiyah mengandung pokok-pokok ajaran Islam yang meliputi keyakinan terhadap Islam sebagai agama wahyu yang sempurna, sumber ajaran Islam yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah, serta usaha untuk melaksanakan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, hingga muamalah duniawi, semua untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan soal nomor 6. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, berakidah dari Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mempunyai karakter yang khas, yakni berwatak tajrid dan tajrid. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid. Berwatak tajrid dalam konteks Muhammadiyah merujuk pada karakter gerakan yang berfokus pada upaya mengembalikan ajaran Islam kepada sumber-sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Tajrid berasal dari kata bahasa Arab yang berarti murni atau mentah, yang menunjukkan sikap untuk menghilangkan segala bentuk tambahan, penyimpangan, dan bid'ah atau inovasi dalam agama yang tidak berdasarkan pada dua sumber tersebut. Nah, secara lebih rinci, berwatak tajrid itu berarti yang pertama murni pada ajaran Islam. Muhammadiyah itu berusaha untuk menyampaikan ajaran Islam yang murni sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tanpa adanya campuran ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, gerakan ini berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap sebagai inovasi atau bid'ah atau praktik-praktik yang tidak memiliki dasar-dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang kedua, Muhammadiyah juga menolak bid'ah dan tahayul. Gerakan tajrid juga menekankan penolakan terhadap bid'ah, tahayul, dan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah mengajarkan umat Islam untuk kembali kepada ajaran yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa penambahan atau pengurangan yang bersifat rekaan manusia. Yang ketiga, menekankan kembali kepada sumber asli. Prinsip tajrid mendorong umat Islam untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Muhammadiyah berusaha untuk menegakkan ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan zaman tanpa terjebak dalam tradisi atau kebiasaan yang tidak ada dasarnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un dianggap sebagai legenda pemahaman Islam yang aplikatif oleh para ahli sejarah Muhammadiyah karena isinya mencerminkan nilai-nilai sosial yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Surat ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Lalu dalam konteks ajaran Ahmad Dahlan, surat ini menjadi simbol dari upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial dan amal kepada orang lain. Ia mendorong umat Islam untuk aktif dalam kegiatan sosial dan membantu sesama sebagai bagian dari pengalaman ajaran Islam. Dengan demikian, surat Al-Ma'un ini bukan hanya dipahami sebagai teks suci, tetapi juga sebagai panduan untuk berperilaku baik dalam masyarakat, menjadikannya relevan dan adaptif dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam.